Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali pembelajaran yang pernah dipelajari pada minggu-minggu yang lalu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Jalhanan. Saya mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dan sekarang menempuh jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan pembelajaran pada mata kuliah Basic Grammar, yaitu tentang Present Perfect Continuous Tense. Sebelum berlanjut kepada rumus dan juga contoh, saya akan sedikit mengulas apa itu Present Perfect Continuous Tense. Pasti rekan-rekan sekalian sudah mengetahui apa itu Present Perfect Continuous Tense. Ya, Present Perfect Continuous Tense ini merupakan sebuah kalimat pernyataan atau kegiatan yang telah terjadi dan masih terjadi hingga sekarang atau masih berlanjut. Jadi maksudnya kegiatan ini telah dilakukan, akan tetapi kegiatan ini masih berlanjut hingga sekarang. Dan perlu diketahui bahwasanya Present Perfect Continuous Tense ini mempunyai dua time signal. Yang pertama yaitu since dan yang kedua yaitu for. Artinya since ini artinya yaitu sejak dan for artinya selama. Jadi bisa menggunakan salah satu dari keduanya. Baik, pada Present Perfect Continuous Tense ini dia ada 3 kalimat. Yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Saya akan sedikit memberitahu terkait dengan rumus dari kalimat yang tadi saya sebutkan. Untuk kalimat positif, dia menggunakan subjek plus have or has plus been kemudian plus verb in. Untuk kalimat yang negatif, dia hanya ditambahkan not saja setelah kalimat atau kata have or has. Rumusnya yaitu I have or has plus not plus been plus verb in. Itu untuk kalimat yang negatif. Untuk kalimat yang interrogatif atau tanya, have or has-nya itu dikedepankan dan subjeknya disimpan setelah have or has. Jadi rumusnya itu have or has plus subjek kemudian plus been plus verb in atau biasa disebut kalimat infinitif. Nah, perlu diketahui bahwasanya dari kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya atau interrogatif, mereka sama-sama menggunakan verb in. Sebelum berlanjut ke contoh, saya akan memberitahu bagaimana cara membaca subjek I, you, we, they dengan menggunakan kata have. Dan untuk subjek he, she, it digabungkan dengan has. Yang pertama, I digabungkan dengan have menjadi I've. Yang kedua, you digabungkan dengan have menjadi you've. Dan yang ketiga, we digabungkan dengan have menjadi we've. Dan yang keempat, they've digabungkan dengan have, maka cara bacanya menjadi they've.
Dan untuk he, she, it digabungkan dengan has, yaitu menjadi his, she's, and it. Saya harap rekan-rekan yang menonton video ini sudah menghafal terlebih dahulu subjeknya masing-masing. Baik, kita langsung ke contoh untuk kalimat yang positif. Contohnya yaitu I've been waiting for an hour. Saya sudah menunggu selama sejam. Kemudian contoh yang kedua untuk kalimat positif, she's been waiting for you all day long. Dia sudah menunggumu selama seharian. And then kalimat yang negatif. Untuk kalimat negatif, kita hanya menambahkan not saja setelah have or has. Contohnya, I've not been waiting for an hour. Saya tidak sedang menunggu selama sejam. Artinya, dia sedang ada kegiatan yang lain selain menunggu. Kemudian contoh yang kedua, she's been living here. Dia tidak sedang tinggal di sini. Artinya dia tidak tinggal di sini, berarti dia tinggal di daerah yang lain. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, kata have or has-nya dikedepankan dan subjeknya disimpan setelah have or has. Contohnya, have you been studying English for 6 months? Apa kamu sudah belajar bahasa Inggris selama 6 bulan? Jangan lupa, untuk kalimat tanya ini dia ditambahkan juga tanda tanya untuk kalimatnya. Kemudian rumus yang kedua, has she been waiting for you all day? Apa dia sudah menunggumu selama seharian? Nah, kita sudah tahu rumus dari masing-masing kalimat, positif, negatif, dan juga interrogatif. Dan untuk kalimat interrogatif bisa menggunakan how long. How long have you been studying? Berapa lama kamu sudah belajar? Atau how long have you been smoking? Berapa lama kamu sudah merokok? Nah, untuk kalimat tanya ini bisa menggunakan kalimat yang tadi saya sebutkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.